wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Bapak Pimpinan Ranting Cempaka Sakti, kemudian Ketua Ranting Cempaka Sakti, Ranting Aisyah Cempaka Sakti, yang terhormat Perangkat Desa Cempaka Sakti, yang kami hormati Bapak-bapak dari pimpinan cabang Muhammadiyah dan ibu-ibu dari pimpinan daerah Muhammadiyah dan ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah dan seluruh jamaah pengajian kita pada hari ini. Sebelumnya, hari ini kita akan ada 2 sesi pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Yang pertama nanti kita akan ada pengajian tentang isu GETSI, bagaimana difabel dalam perspektif Islam. Kemudian nanti dilanjutkan juga dari ada ceramah agama juga. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan-sambutan, keempat wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'lamun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baiklah acara Rihlah Ramadan yang dilaksanakan atau diprogramkan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Lahat yang berketepatan hari ini di Desa Cempaka Sakti dan di Desa Sukoharjo kalau tidak salah. Jadi dari Lahat ini kayaknya banyak tadi rombongannya, tapi dipecah, ada yang di Cempaka Sakti, ada yang di Sukoharjo. Alhamdulillah, dan semoga nanti sampai rumah juga selamat tanpa kekurangan suatu waktu. Salawat dan salam adalah kita sanjungkan kepada Ranting Muhammadiyah Desa Cempaka Sakti. Yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada rombongan Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Lahat yang telah hadir di desa kami rutin setiap tahun, terutama kegiatan di bulan Ramadan, yaitu Rihlah Ramadan. Dan alhamdulillah juga tahun ini agak ada yang lain ya, Ibu Dokter Laila. Jadi ada pasar murah juga. Jadi ibu-ibu senang nggak ada pasar murah? Yang mungkin baru dilaksanakan pada tahun ini atau hari ini. Alhamdulillah peminatnya banyak Bu Dokter. Jadi kemarin kami rapat koordinasi dengan pimpinan pusat Aisyah. Jadi untuk Cempaka Sakti hari ini dijadwalkan untuk melaksanakan pengajian dengan tema GETSI, ya, tema GETSI. Dan ini Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-bapak para penceramah dari PDM, penceramah dari PRM, PCM, ya, memang kami diharapkan oleh Ibu Tri Astuti. Bu Tri Astuti adalah sekretaris dari pimpinan pusat Aisyah. Kemarin kami rapat koordinasi melalui Zoom. Beliau menyampaikan meminta dengan sangat pimpinan Muhammadiyah di segala ini sebaiknya setiap memberikan ceramahnya di bulan Ramadan ini menyisipkan tema GETSI.
Halo, siapa yang tahu? Yang tahu siapa? Angkat tangan dulu. Oh, yang tetap BSA. GEDSI, GEDSI. Bahasa Indonesia apa? Ah, betul. Terus disabilitas, terus nah, untuk separuh ini, untuk separuh. Jadi GEDSI itu gender equality inclusion. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusi sosial, ya. Jadi apa itu, ya, kesetaraan gender di dalam Islam itu yang seperti apa? Nah, bulan ini Pembinaan Pusat Aisyah itu menekankan untuk pengajian GEDSI-nya itu berisi tentang difabel atau disabilitas. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin terangkan lagi, Bu, GEDSI itu GE-nya GEDSI. GE-nya itu adalah kesetaraan gender equality, ya. Jadi kesetaraan gender itu apa? Tadi sudah dibacain sama ibu yang baca Quran. Surat apa itu, Bu? Surat apa tadi? Surat Aisyah. Kalau tidak tahu tak jewer loh ini. Surat apa? Kader, surat apa kader? Surat An-Nahl ayat 97. Wes dilombakan loh di Aisyah nih. Dilombakan, kultumnya dilombakan, hafalannya dilombakan. Jadi itu na'amila sholihan min zakari au unsa wa huwal mu'min. Barang siapa, kata Allah di surat An-Nahl 97 tadi, berbuat baik laki-laki maupun perempuan dalam kondisi dia itu beriman. Maka kata Allah, ibu tadi bacakannya kan, pasti kata Allah kan, pasti akan aku berikan kehidupan yang lebih baik dan akan aku berikan pahala yang lebih banyak dari apa yang dia kerjakan. Ini dasar dari kesetaraan gender di perspektif Islam. Kali ini harus menyayangi perempuan, menghargai perempuan. Nah, ini yang disebut kesetaraan gender tadi, ya. Jadi kesetaraan gender itu bukan melulu mengenai jumlah perempuan di DPR, kemudian jumlah perempuan di mana, itu bukan sekedar itu. Tapi bagaimana di hadapan Allah kita ini adalah makhluk yang sama, yang mempunyai peluang beramalan sholihah yang sama, ya. Ini yang disebut kesetaraan gender dalam perspektif Islam, ya. Dan nanti kalau dikupas, kemarin kan kita sudah belajar tarjih mengenai gender, ya, yang diisi oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah. Kalau dikupas, ya, hak gender itu ada hak seksualitas perempuan, di mana perempuan yang bisa melahirkan itu siapa, Bu? Laki-laki bisa, Bu? Nggak bisa. Ini harus diakui laki-laki. Yang bisa hamil cuma perempuan, yang bisa melahirkan cuma perempuan, yang bisa menyusui cuma perempuan. Ini namanya hak seksualitas. Nah, tapi di dalam proses kehamilannya, di dalam proses melahirkannya, di dalam proses menyusuinya, itu harus ada peran dari para suami supaya istrinya melahirkan dalam kondisi sehat, bahagia, asinya berlimpah, anaknya sehat. Kalau istrinya stres karena bapaknya gak pernah pulang,
istrinya stres kalau bapaknya ngerokok terus di rumah. Pak masih merokok di dalam rumah, Pak? Tidak ya? Alhamdulillah. Cuma yang Cempaka Sakti loh yang tidak merokok di rumahnya. Iya Bu, benar. Disability. Ya, jadi disability. Dia mempunyai cara berbeda di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan kita. Ya, karena apa? Nggak boleh kebetulan, nggak boleh cacat. Karena pada dasarnya ciptaan Allah itu tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya sempurna, termasuk kaum difabel atau kaum disabilitas. Ya, cuman mereka punya hambatan. Hambatan ini cukup lama untuk melaksanakan sesuatu kegiatan. Ya, jadi apa itu hambatannya? Hambatannya bisa sensoris, bisa fisik, bisa mental, bisa emosional, ya. Nah, ini disebut disability atau difabel. Ini inklusi sosial. Apa itu inklusi sosial? Inklusi sosial itu merangkul semua pihak. No one left behind. Tidak ada satu orang pun yang ditinggal. Jadi ini merupakan konsep Islam rahmatan lil alamin. Ya, jadi bidang dakwah kita, ya, dimanapun kita berdakwah itu kita tidak boleh mengkotak-kotakkan segala sesuatunya. Kita harus menjadi cahaya di antara semua siapapun itu, semua pihak dirangkul, terutama para kaum marginal rentan. Siapa marginal rentan? Contohnya lansia, ya, remaja rentan, remaja yang korban pernikahan anak, ibu-ibu yang mencari nafkah keluarga sendiri, kepala rumah tangga perempuan, ibu-ibu korban dari kekerasan, ibu-ibu dengan kondisi ekonomi yang kurang. Nah, ini semuanya adalah kondisi-kondisi marginal, kondisi-kondisi rentan yang harus kita sama-sama rangkul. Dengan apa? Dengan gerakan Al-Ma'un kita, ya. Surat Al-Ma'un kayak apa Bu? Suratnya Bu? Siapa sing hafal? Ini ibu kita yang sering kesini, Ibu Desti, ya. Beliau pengalaman 2 sekaligus pleno di Aisyah. Kemudian yang paling depan, paling muda, ini Ibu Salwa, ya. Ini berkibar di mana-mana pokoknya. Sehat selalu, sehatkan terus, ya. Kemudian sebelah lagi Ibu Misriati, ini juga dari Majelis Pendidikan. Bu Salwa dari Ketua Majelis Pendidikan, ya. Bu Misriati juga dari Majelis Pendidikan. Kemudian sebelah Bu Sin Susni, ini Majelis Bencana Alam, Lembaga Bencana Alam. Kita Ibu Fatimah ini dari Majelis Tabligh dan Ketajihan. Sebelahnya ada Ibu Lika yang jualan beras. Tadi itu Ibu Mini di depan. Aku tidak pakai kacamata, kayak besar dua-duanya. sama dengan saya. Bu Mini ini bendahara dari Majelis Ekonomi. Ibu Lika ini dari Majelis Hukum dan HAM. Sebelah Bu Lika siapa? Ibu Lika masih sibuk menghitung. Ya, ini pendekar pasar murah ini Pak. Toke pasar murah, kalau mau merayu jumlah yang mau diturunkan dengan Bu Lila itu. Dia yang tahu ininya, hitung-hitungan nih Bu Lila ini, ya. Jadi dari Ketua Majelis Ekonomi. Kemudian ada Ibu Pauliati. Ibu Pauliati ini dari Pleno membidangi Majelis Pendidikan. Kemudian Ibu Farida ini kami bawa dari Ranting Lahat Selatan. Dan nanti sebentar lagi kita masukkan di pengurus PDA. Mana lagi ya? Ririn.
ini anak dari Sito ini ya. Ini pendamping lapangan 2 di program inklusi Aisyah. Jadi salah yang disampaikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, karena tanpa kehadiran beliau kita mungkin masih dalam keadaan buta. Tapi ini ada 1, 2, 3, 4 orang yang di samping saya, Pak Jupri yang pakai kacamata, orang yang paling ganteng di zamannya dan yang terganteng menurut keluarganya. Beliau Pak Jupri, Haji Jupri Kastelani. Beliau ini di Muhammadiyah sebagai ketua majelis wakaf, majelis wakaf di pimpinan daerah. Jadi yang ngurusi ya, jadi termasuk Bu Suka nanti tolong dibantu seluruh aset-aset Muhammadiyah yang dimiliki oleh pimpinan ranting atau pimpinan cabang yang ada, baik Aisyah maupun Muhammadiyah. Disability, social inclusion, gender equality itu kesetaraan gender, beda kesamaan dengan kesetaraan ya, sama dengan setara itu berbeda. Tapi yang kita bicarakan adalah kesetaraan. Kalau sama itu plek sama, kopi sama. Tapi dalam kesetaraan itu lebih pada sederajat, setingkat, lebih pada itu. Bukan mirip. Kalau sama itu mirip sama. Ini setara. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu punya kesetaraan. Antara yang sehat dengan yang kurang sehat. Seperti disabilitas itu adalah orang yang mendapatkan hambatan dalam bidang fisiknya, dari bidang inteleknya, dari bidang mentalnya, dari bidang geraknya dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau orang itu mengalami kekurangan itu atau hambatan itu, dia disebut dengan disabilitas. Punya kebutuhan khusus itu mempunyai hak dan perlakuan yang sama dengan yang lain. Sehingga di dalam Muhammadiyah lebih familiar dikatakan difabel. Difabel itu differentially able. Jadi orang yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Misalnya orang yang tidak bisa melihat, yang selama ini kita bilang tunanetra atau buta, dia kan cara mengajinya beda, cara ngomongnya beda, cara berjalannya beda. Nah, perbedaan itulah yang oleh Muhammadiyah disebut dengan difabel, differently able, perbedaan kemampuan. Jadi kemampuan dia berjalan, kemampuan dia makan, sama, tidak ada bedanya. Di dalam Al-Quran banyak sekali, banyak tidak, ada beberapa ayat, ada beberapa surah yang membahas masalah difabel ini. Difabel ini sebenarnya bukan barang yang asing di dalam Islam. Karena apa? Kita tahu semua, Nabi Isa, kenal sama Nabi Isa? Ada yang kenal Nabi Isa? Ibu silakan. Hah? Kalau kenal saya minta nomor WA-nya gitu. Jadi Bapak Ibu, di zaman Nabi Isa itu kan Islam belum lahir, belum ada. Tapi di Al-Quran sudah disebutkan bagaimana Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat. Pernah dengar kisahnya? Pernah nggak? Pernah nggak dengar? Zaman sekolah dulu walaupun nggak pernah. Nabi Isa mukjizatnya apa? Salah satunya bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang sakit kusta, gitu. Jadi di dalam Islam sudah diceritakan kalau ada orang-orang yang mempunyai kemampuan terbatas itu. Ada yang menyebutkan itu. Jadi bukan menjadi sesuatu yang baru, cuma namanya saja yang berbeda penyebutannya. Jadi Bapak Ibu, dalam satu riwayat di Al-Quran surah Abasa, asbabun nuzulnya
Abasa itu artinya orang yang bermuka masam. Bapak pernah dengar, pernah baca? Ya, surah ke-64 ayat 1 sampai ayat 7 itu Allah sebut. Pembesar tahu Quraisy. Kaum Quraisy ini kan orang-orang terhormat lah di Mekah itu. Ya, kaum Quraisy. Jadi Rasul sedang rapat, sedang berdiskusi, sedang membicarakan suatu hal. Tiba-tiba ada seorang buta yang tidak bisa melihat datang. Kalau bahasa Jawanya ujung-ujung tekon. Ujung-ujung tekon yang ruangan rapat langsung mau menemui Rasul. Nah, Rasul ini kan sama seperti kita, manusia biasa. Jadi saat itu ketika Rasul sedang sibuk rapat dengan pembesar-pembesar kaum Quraisy ini, datang itu Rasul agak kurang serak, wajahnya masam, seakan-akan tidak mau menerima orang buta yang menghadap Rasul ini. Nah, turunlah ayat Allah menyatakan itu bahwa orang yang bermuka masam, maksudnya Rasulullah itu yang bermuka masam, jangan kamu seperti itu. Orang ini datang ingin bertanya tentang ilmu, tentang pengajaran, tentang Islam. Kamu tidak boleh menyepelekan dia hanya karena ada orang-orang Quraisy tadi itu. Nah, berarti di dalam Islam tidak ada pembedaan antara orang yang Quraisy tadi, orang yang kaya, orang yang sehat, orang yang punya, dengan orang yang datang dalam kondisi buta, matanya tidak bisa melihat, ingin bertanya kepada Rasulullah. Nah, jadi di dalam Islam orang marah itu, tak boleh orang ini disepelekan. Karena apa? Karena dia mempunyai hak yang sama untuk bertanya, punya hak yang sama untuk belajar bagaimana memahami Islam. Nah, jadi Allah turunkan ayat itu, surat Abasa ayat 1 sampai 7 yang membahas masalah bermuka masam dan seterusnya. Dan berhadapan dengan difabel ini ada beberapa etika, ada beberapa tata cara. Nah, lihat dulu. Masih 5 menit Pak Juk. 5 menit lagi Pak Juk. Jadi ada beberapa etika atau tata cara bagaimana kita memperlakukan difabel. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan yang tadi, kita nggak boleh beda-bedakan difabel ini. Jadi di sini ada nggak difabel di Tanjung Sakti? Hah? Nggak ada? Cempaka Sakti bukan Tanjung Sakti. Cempaka Sakti. Ada ya? Cowok, cewek? Cowok. Difabelnya apa? Tunawicara. Tunarungu. Pendengaran. Ya. Sudah berkeluarga? Oh, belum, masih hujan ya. Hah? Oh ya, yang dulu itu yang sekalian. Nah, beliau ini harus kita prioritaskan untuk mendapatkan kemudahan dalam hal. Kalau itu kan berjalan berarti bisa, cuma ngomong yang nggak bisa, itu agak lebih mudah karena hambatannya cuma hambatan berbicara, ya kan? Intelijensinya, IQ-nya kurang juga, berarti gerahita ya. Nah, mereka ini tetap kita harus perlakukan, jadi jangan lihat dari jauh dia. Nah, kita seakan-akan menghindar. Jadi perlakukan yang sama. Yang kedua, dengan difabel ini kita harus bertanya dulu kalau mau membantu dia. Karena apa? Karena orang-orang yang difabel ini hatinya, perasaannya agak sensitif, mudah tersinggung. Mereka walaupun mungkin kakinya nggak ada, tangannya nggak ada, pandangan matanya nggak bisa melihat dengan normal, atau dia tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, itu tetap melakukan mereka seperti kita melakukan teman-teman kita yang lain. Yang pertama, koliknya tadi menyampaikan bahwa laki-laki dan perempuan, persoalan agama, pahala dan lain sebagainya itu sama. Inilah yang saya catat sebagai gender tadi. Oleh karena itu Al-Quran juga banyak menjelaskan
Pertama, untuk hal-hal yang berlaku dosa. Al-Quran di beberapa ayat, khususnya di surat Anbiya itu jelas sekali. Wala taziru wisra ukhra. Allah tidak akan, atau seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Oleh karena itu, perempuan kalau berlaku ma'ruf, tentu pahalanya sedikit pun tidak akan dikurangi. Sebaliknya, bapak-bapak yang masih, ya ini kalau saya terus terang cemburu Pak Chandra, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Aisyah ini semarak, lebih menghayati daripada yang dilakukan oleh bapak-bapak. Saya terus terang kadang-kadang di kajian Ahad pagi saja itu ya karena waktu yang hadir itu ya ibu-ibu terus, tidak ada. Tapi kalau ibu-ibu, saya tadi lihat, ya ini bentuk dakwah ya Pak ya, bentuk dakwah langsung menyentuh dengan adanya masa Ramadan. Ini loh Muhammadiyah mengenalkan seperti itu, dan kita patut bangga. Karena tentunya kembali kepada yang nampak saat ini mengemuka masalah Ramadan ini. Jiwa kita itu harus peka. Ya tadi sudah disampaikan, kalau melihat orang yang kebabel, ini Muhammadiyah dari Pusdan ambil kelar, kalau tidak salah sudah merancang fikih kebabel. Ini saking telitinya Muhammadiyah. Kemudian paling tidak kita dalam sisi pergaulan merasa, ya Allah menciptakan manusia seperti ini. Yang pertama, Muhammadiyah secara komprehensif, artinya secara paripurna itu dalam mendefinisikan Ramadan itu. Lalu yang kedua, makna salat itu harus dipahami al-faqahu, memahami apa yang kita ucapkan atau yang kita gerakkan. Sebagai misal di dalam kajian itu ditentukan Pak, kalau mengangkat takbir walaupun ini sunnah, wajibnya itu, rukunnya itu kan takbiratul ihram. Tapi perkara mengangkat tangan itu Muhammadiyah sudah menggariskan sesuai dengan tuntunan hadis yang sahih, Allahu Akbar, itu sedatar atau selaras dengan jauh telinga ini. Itu contoh kecil. Contoh sedekah juga dituntunkan oleh takbir. Ini saya sengaja. Kemudian cara ya, perbedaan dari rakaat pertama kedua itu ada 3 istilah duduk. Duduk sosial dalam hablum minan nas. Salat tadi perkaranya adalah hablum minallah. Jadi saya singkat-singkat. Misalnya takbir tadi Allahu Akbar itu sebentar hadirul qalbi itu mengatakan ya bahwa Allah Maha Agung. Kalau bahasa Jawanya itu ya agak lupa juga karena aku jarang Jawa. Itu yang jelas Allahu Akbar itu tersentuh hati kita. Allah Maha Agung. Yang gitu. Boleh salah satu Ibu Aisyah atau salah dulu mendampingi.
Boleh suka boleh ikut juga. Oh iya. Boleh suka boleh di belakang Umi. Belakang samping Umi. Pak Mama. Pak mana? Ini Pak Mama. Saya lari-lari ke sini. Gimana Pak Le? Oh ya. Boleh lihat kamera Bapak? 1, 2. Oke. Aku Bude ngasih beras. Pak Is, foto. Oke baik, terima kasih buat Alhamdulillah pada hari ini Ahad 23 Maret bertepatan dengan 23 Ramadan, pimpinan daerah Muhammadiyah dan pimpinan daerah Aisyah telah selesai melaksanakan riwah Ramadan putaran terakhir dan dilaksanakan dengan berbagai sembako untuk kaum du'afa dan pasar Pengajian kids. murah serta pengajian isu Hetsi. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semua dan mendapatkan barokah dari Allah.